halal itu tidak perlu dalil. Yang perlu dalil adalah haram. Mana dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa datang pertanyaan dari Ibu Rina. Ini datang dari Ibu Rina. Ustaz, tolong diberikan nasihat kepada Buya Sakur Ustaz. Dia mengatakan halal tidak perlu dalil, yang perlu dalil haram. Mana dalilnya? Saya khawatir Ustaz, umat ini bisa sesat dibuatnya. Tolonglah Ustaz, beri nasihat dengannya. Semoga dia kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Rina, dia menganjurkan saya untuk memberi nasihat kepada Buya Sakur. Katanya Buya Sakur itu mengatakan halal itu tidak perlu dalil, yang perlu dalil haram. Mana dalilnya? Ya, itu kata Ibu Rina. Baiklah Ibu Rina, saya akan coba. Memang saya sudah menasihati banyak kali ini. Kalau dalam bahasa Melayu, rasa-rasa copot rasa lidah buatnya. Tapi apa boleh buat? Ya, kita hanya menyampai saja. Ya, kita hanya menyampai. Terima tak terima dia berurusan dengan Allah nanti. Kita akan sampai nasihat yang baik. Ya, tapi kita dengan sabar. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina yang begitu perhatian kepada umat ini. Inilah nanti termasuk orang-orang yang soleha, yang bangun dari pagi sudah teringat tentang umat ini, bagaimana umat ini sangat bagus. Ibu Rina ya, saya akan coba memberi nasihat. Untuk apa? Untuk Buya Sakur, yang nama halal dan haram itu semuanya ada dalil. Ya Ibu Sakur, halal dan haram ada dalilnya. Tidak bisa hanya sekedar akal-akal kita, tak bisa. Kalau kita hanya menyampaikan agama ini kena akal, berarti namanya budaya, bukan agama. Kalau agama itu berdasarkan wahyu. Nah, untuk silah ya sedikit saya akan cerita. Untuk mengenai agama ini, Buya Sakur harus Buya Sakur ketahui. Pertama, Buya Sakur harus menguasai Quran. Itu harus wajib. Ya, harus dasar Quran. Yang kedua, Buya Sakur harus menguasai hadis yang dirawi Ahlul Bait itu. Harus kita kuasai. Al-Quran, hadis. Yang ketiga, kita harus memiliki akal yang terpimpin oleh wahyu Allah dan sunnah Nabi. Jadi akal itu bukan akal sebarangan. Kalau akal sebarangan itu bukan akal namanya, itu hawa nafsu. Sedangkan Nabi saya tidak pernah menggunakan akal seperti itu, seperti yang diucap oleh Buya Sakur itu. Wa yantiqu anil hawa wa in wa ila wahyu yuha. Akal dia apa? Terpimpin dengan wahyu. Jadi untuk Buya Sakur ketahui yang namanya halal maupun haram ada dalilnya. Makanya saya sebetulnya menyarankan kepada Buya Sakur, janganlah menyampaikan masalah agama sampai masalah sosiologi. Bagus untuk apa? Untuk Buya Sakur, sosiologi itu tentang kemasyarakatan, bagaimana cara bermasyarakat, ya. Tapi jangan agamanya harus tiga harus dikuasai. Kalau tidak, jangan membuat fatwa tentang agama ya. Harus pertama menguasai Quran. Yang kedua menguasai hadis
sunnah Nabi yang dirawikan oleh ahli baitnya. Yang ketiga, akal yang terpimpin dengan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Baru kita, kalau dah 3 itu, boleh nanti Buya Syakur menyampaikan ya. Baiklah, untuk berikutnya saya akan jawab masalah halal itu ada dalilnya. Buya Syakur buka ya. Coba Buya Syakur buka di dalam surah Al-Baqarah itu 168. Itu Allah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, kata Allah. Manusia mana? Manusia mana aja dipanggil Allah. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Untuk saya kasihkan cara apa? Nasihat pada Pak Buya Syakur. Yang halal itu belum semua yang halal boleh dimakan, Syakur. Ya, harus paham itu. Bukan semua yang halal. Yang halal yang diboleh makan halal dengan baik. Nah, saya bayangkan pada Buya Syakur, contoh saya beri bayangkan yang halal, Syakur, kerbau, sapi, kita potonglah dengan menyebut nama Allah, kita sembelih, lalu kita makan. Apakah boleh kita makan sapi? Boleh, tapi apabila dia baik. Tapi kalau tidak baik, haram hukumnya. Contohnya apa? Yang tidak baik sapi. Kita mau menyembelih sapi, tapi sapi itu kita curi, ya. Kita malingkan sapi orang, lalu kita potong, lalu kita kasih kita buat makan, atau hasil setelah itu kita jual. Itu hukumnya haram walaupun sapi, walaupun kerbau, walaupun beras. Kita curi, kita rampok harta orang, lalu kita gunakan untuk kita, walaupun barang itu asal zatnya halal, haram hukumnya. Jadi kata Allah, ya ayyuhan nas, kulu mimma fi ardi halalan thayyiban. Makanlah yang ada di bumi yang halal lagi baik. Kalau yang halal tidak baik, tidak boleh makan. Begitu Pak Syakur. Jadi makanya kemarin sudah saya sarankan, kalau tak mampu untuk menyampaikan yang benar tentang agama, jangan disampaikan ya. Jangan disampaikan. Lebih baik Buya Syakur menyampaikan tentang sosiologi, tentang ilmu masyarakat. Bagaimana bermasyarakat baik, tentram, gitu ya. Yang kedua, ada menguasai sunnah Nabi. Nama Quran, sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Yang ketiga, akal yang terpimpin oleh wahyu Allah. Akal terpimpin gini. Iya ya. Cocok dan ayat yang akal aku ni? Tak cocok. Berarti itu bukan akal namanya. Kalau akal tidak cocok dengan Al-Quran, tidak cocok dengan sunnah Nabi, itu nama bukan akal, itu hawa nafsu. Keinginan namanya. Jangan kita tertipu ya. Hidup ini banyak tertipu. Kita sangka akal logis. Logika terus. Ternyata hawa nafsu yang ngomong kata kita akal. Itu jangan sampai tertipu. Sabar ya. Saya saran betul. Masa agama ini bukan mudah. Salah kita menyampaikan, sesat orang. Jangan sampai sebarang. Tak bisa seenak dewe. Oh ini ngomong. Ya. Jadi itu saya sampaikan ya. Pada Buya Syakur, berhati-hatilah. Kalau kita tak mampu betul menyampaikan benar, jangan disampaikan. Sampai tentang ilmu sosiologi, tentang ilmu bermasyarakat. Jadi masalah halal ada dalilnya. Kalau tidak berbuat demikian, apa kata Allah? Lanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah katakan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Itu langkah syaitan yang tadi itu. Yang disampaikan Syakur tak ada dalil. Dan Quran ada dalil, kata dia halal tak ada dalil. Jangan kamu ikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu. Jadi yang sampai Syakur tadi langkah-langkah syaitan. Apa kata langkah syaitan? Tidak berdasarkan Al-Quran. Akal syaitan jadi ikutnya. Kenapa? Dia menyampaikan tak ada dalilnya masalah halal. Masalah halal ada dalilnya dalam Quran. Masalah haram ada juga dalam Al-Quran. Kedua, baik halal maupun haram ada dalam dalil Al-Quran. Makanya saya bilang lagi dulu lah, kuasai Quran dulu. Kau tak mampu melaksanakan Quran, ya jangan disampaikan. Lebih bagus mengajar tentang sosiologi, tentang ilmu masyarakat itu jadi aja. Oh bagus.
Masalah agama jangan dia harus punya syarat orangnya. Bukan orang sembarang orang yang menyampaikannya. Harus 3, ingat ya, 3 yang harus dimiliki. Pertama, menguasai Al-Quran. Yang kedua, menguasai sunnah Nabi. Yang ketiga, memiliki akal yang terpimpin dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Insya Allah sampaikanlah ya. Nah, jadi untuk itu tidak memberikan suatu melemahkan, tidak boleh. Buya Syakur menyampaikan agama ini, tapi harus kuasai itu dulu ya. Ada cepat, tak tahu belajar, jangan malu. Makanya saya menyarankan lebih mulia orang tak tahu mengaku tak tahu daripada orang tak tahu mengaku tahu. Itu lebih bagus. Orang dia tak tahu mengaku tak tahu, benar aku tak tahu, belajar, insya Allah selamat ya. Mudah-mudahan yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah masalah halal ya. Masalah halal dah tahu kan? Jadi semua belum tentu yang halal semuanya boleh makan, tidak ya. Yang halal boleh makan tu halal yang baik. Cara kita memboleh, umpamanya saya mau memotong sapi boleh, sembelih sampai sapi itu, tapi sapi itu saya beli dengan wang saya, dengan hasil jerih payah saya membeli, wang halal, baru dikatakan oleh Allah itu halalan thayyibah, halal dan baik, baru boleh dimakan. Paham tu apa? Takut? Mudah-mudahan Ustaz Syakur nanti akan paham. Yang kedua, Ustaz Syakur juga mengatakan apa? Ustaz Syakur mengatakan apa lagi? Haram harus perlu dalil. Ya, harus perlu. Apa dalilnya? Masalah halal sudah selesai, ada dalil. Masalah haram juga ada dalil. Ustaz Syakur, saya akan baca. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kata Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan. Pertama diharam oleh Allah ya. Innama harrama alaikumul maitata, itu bangkai. Pertama diharamkan oleh Allah bangkai. Yang kedua diharamkan oleh Allah darah. Yang ketiga diharam oleh Allah itu namanya daging babi. Yang keempat diharam Allah menyembelihkan ya. Hewan itu tidak menyebut nama Allah, atau menyembelih hewan menyebut selain nama Allah disebut. Selain nama Allah disebut, potong hewan disebut nama selain nama Allah, hukumnya haram. Jadi 4 ada haram ditetapkan oleh Allah. Untuk Buya Syakur yang budiman, saya harapkan mudah-mudahan bisa menerima ya apa yang kata Allah. Jadi yang saya akan sampai, yang namanya halal ada dalilnya ya. Dalil halal dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Yang masalah haram ada juga dalilnya. Banyak sebetulnya kalau masalah haram ini. Saya sebutkan saja supaya mudah. Buya Syakur mencatat surat Al-Baqarah 173 ya. Mudah-mudahan dengan selama yang saya kasihkan ini merupakan nasihat khusus pada Buya Syakur. Semoga Buya Syakur mengerti, paham, insya Allah mendapat hidayah dari Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.